Bapak Ibu Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Opa Oma kekasih Tuhan, pada hari ini 28 Oktober 20 tahun yang lalu di gereja GPB Jemaat Horeb telah terjadi suatu peristiwa bersejarah bagi Jemaat GPB Horeb, khususnya bagi para lanjut usia. Pada hari itu, di Jemaat GPB Horeb telah lahir satu unit misioner untuk mendampingi unit-unit misioner yang lain yang pada waktu itu bernama BPK atau Badan Pelayanan Kategorial, yaitu BPKPA, BPKPT, BPKGP, BPKPW, dan BPKPKB. Sedangkan para lanjut usia sendiri saat itu masih bernama kelompok lanjut usia. Kelahiran kelompok lanjut usia ini diprakarsai oleh beliau Ibu Suismiati Theosafii yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Ketua 3 PHMJ GPB Horeb. Dan Ketua Majelis Jemaat GPB Horeb adalah Pendeta Charles Timbulang. Untuk itulah, setelah dalam perjalanannya selama 20 tahun pelayanan, dan sekarang sudah bernama Pelkat PKLU GPB Horeb, kita semua patut bersyukur atas pimpinan Tuhan, sehingga kita masih diberi kekuatan, semangat dalam melayani Tuhan, meskipun seringkali kita mengalami jatuh bangun dalam pelayanan. Bapak Ibu Opa Oma kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda syukur 20 tahun pelayanan Pelkat PKLU GPB Horeb, maka pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, kita melaksanakan ibadah syukur HUT ke-20 Pelkat PKLU GPB Horeb. Kami pengurus PKLU GPB Horeb dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Opa Oma dalam ibadah daring saat ini. Pelayanan firman dalam ibadah syukur ini akan disampaikan oleh Pendeta Manuel Eso Raintung, dan liturgos akan dibawakan oleh Ibu Murdiasi Sugeng. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Sampai Masa Tua. Tuhanku menopang dan menjaga.
Bapak Ibu tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 1, bait 1 dan bait 2. Bapak dan Ibu terkasih, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah persekutuan kami saat ini. Kami akan memulai ibadah syukur HUT ke-20 Pelkat PKLU Jemaat Horeb pada pagi hari ini. Berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah syukur yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita angkat puji-pujian yang terambil dari Mazmur 90 ayat 12 sampai 17 secara berbalasan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hari yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan bait 3. Acara bunga indah
Bapak Ibu anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Horeb, marilah kita bersama-sama saat ini sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jikalau punya kesempatan untuk berdiri, mari kita semua berdiri untuk kita memasuki pelayanan firman Allah, dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Horeb, Tuhan persekutukan pada pagi hari ini untuk mengingat rayakan akan kuasa kasih Tuhan yang telah memelihara, menyertai dan memberkati Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Horeb yang kami rayakan genap 20 tahun. Biarlah firman-Mu memberikan semangat bagi kami semua. Firman-Mu mengarahkan kami untuk tetap mengarah fokus kepada Tuhan, sehingga kehidupan beriman kami memperkokoh perjalanan kami menuju hari depan. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, anggota PKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca hari ini berdasarkan bacaan Alkitab GPIB, yaitu surat Ibrani, pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bacaan kita menyatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan
yang menjadi firman yang hidup bagi kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bersama bahwa pada saat ini kita merayakan 20 tahun keberadaan Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Horeb. Tentu ini adalah usia yang tidak pendek, sudah 20 tahun. Banyak pengalaman-pengalaman nyata. Bahkan GPIB Jemaat Horeb ini telah lebih dulu dibanding dengan GPIB yang baru 10 tahun. Artinya sesudah 10 tahun PKLU Horeb, barulah PKLU GPIB muncul. Setidaknya ada peran untuk pembuka jalan di mana kategori lansia masuk dalam persekutuan jemaat misioner sebagai GPIB. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merayakan keberhasilan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Walaupun unsur itu jelas nyata. Tapi kita tidak sementara merayakan keberhasilan karena kita telah sampai pada sebuah batasan waktu. Melewati perjalanan yang panjang, yang jauh. Tetapi sesungguhnya keberhasilan kita bukan kita rayakan karena kita ada sekarang. Tapi karena Tuhan yang tetap ada dan terus ada sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan masa yang akan datang. Jadi sebenarnya yang kita rayakan adalah kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada. Dalam kehidupan ini seringkali kita tidak jarang menjumpai atau mengalami keadaan-keadaan yang menyusahkan. Ada perasaan-perasaan duka cita, apa saja pengalamannya. Tapi pasti kita pernah berada dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang mengalami perasaan yang disebut dengan kecewa, sakit hati, ataupun putus asa. Dan penulis surat Ibrani mengatakan, hendaknya hidupmu jangan sampai berputus asa. Karena ini yang dikhawatirkan. Lawan dari hidup beriman itu adalah putus asa, kecewa. Dan biasanya orang yang berputus asa kehilangan harapan untuk melangkah maju menuju masa depan. Karena itu penulis surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di tengah-tengah banyaknya desakan-desakan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Karena Kristen tidak banyak, orang yang bukan Kristen lebih banyak. Apalagi orang-orang yang bukan Kristen itu menguasai kehidupan. Sehingga tentu yang sedikit, yang tidak banyak ini merasa jalannya terhalang. Jalannya menjadi sempit dan seolah-olah mereka tidak memiliki masa depan. Tapi surat Ibrani yang bertemakan dengan tema iman nyata, maka hidup akan sampai pada masa yang akan datang. Iman
menumbuhkan pengharapan. Dan pengharapan itu menjadikan hidup ini penuh dengan kesukacitaan. Dikatakan dalam bacaan kita, untuk bertekun di dalam iman itu adalah kita harus fokus. Fokus kepada Tuhan yang diyakini. Kesulitan-kesulitan yang ada bagaikan ganjaran dalam kehidupan ini. Itu bukan sesuatu yang menutup langkah ataupun jalan menuju hari depan. Kesukaran-kesukaran dalam kehidupan ataupun keadaan yang melemahkan hidup itu bukan akhir dari kehidupan. Bahkan penulis surat Ibrani mengatakan bahwa kita belum mengalami pengalaman sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, yang kesukaran hidupnya, yang kesulitan jalan hidupnya itu sampai mencucurkan darah. Sampai menjadi korban. Jalan hidupnya tertutup. Tapi sungguh yang disaksikan adalah Tuhan Yesus tidak memandang penderitaannya. Tapi Tuhan Yesus justru mengedepankan penyertaan yang berasal dari Bapanya. Ia meyakini bahwa penyertaan Bapanya akan menghantarkan dia menuju masa depan yang jauh lebih baik. Dikatakan di dalam bacaan kita bahwa Bapanya menghajarnya dan hajarannya itu merupakan atau mendatangkan buah kebenaran. Jalannya penuh dengan kesulitan. Tapi sesungguhnya di tengah-tengah kesulitan hidup itu ada buah kebenaran yang disaksikan. Ibu bapak, persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita ada sampai dengan saat ini, sekali lagi sebenarnya kita tidak sementara merayakan keberhasilan ataupun kekuatan kita. Tapi yang kita rayakan adalah sesungguhnya Tuhan hadir, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan karena itu mari kita fokus memberikan pandangan hidup ini kepada Tuhan yang selalu ada, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana melihat wajah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, itu yang lebih terutama dalam hidup ini. Itulah yang disebutkan dengan iman. Iman yang mendatangkan kesukacitaan di dalam hidup ini, walaupun hidup ini sungguh-sungguh dirasakan tidak mendatangkan berkat atau kebahagiaan. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa tidak ada ganjaran dari Bapa, didikan dari Tuhan kita sebagai sesuatu yang berbentuk kemudahan. Hidup ini memang merindukan kemudahan. Tapi Tuhan tidak memberikan kemudahan sebagai akhir dari kehidupan. Kita tidak dijanjikan bahwa segala sesuatu akan berlangsung dengan baik. Karena kita berorientasi pada keadaan. Yang kita harapkan itu adalah kemudahan atau sesuatu yang menyenangkan dalam hidup. Semua orientasinya adalah keadaan. Harapan kita adalah kepada sesuatu yang akan kita peroleh.
Tapi sesungguhnya penulis surat Ibrani mau mengatakan kepada kita adalah, mari kita lihat, kita saksikan. Tuhan berperkara bukan untuk menyaksikan keadaan sebagaimana yang kita rindukan. Tapi Tuhan menyaksikan bagaimana kita teguh, kita kuat di dalam segala kehidupan kita. Kemudahan-kemudahan, kesukaan-kesukaan sesungguhnya tidak terjawab karena situasi kehidupan. Tapi ia terjawab karena keyakinan percaya. Dalam situasi yang menyusahkan seperti pandemi COVID-19 ini, membuat kita terhalang, tidak bebas. Lalu kita berdoa. Mana jawaban Tuhan? Apakah virus ini kita minta segera hilang? Virus ini dengan sendirinya akan hilang. Tapi semua tergantung dari kesiapsediaan kita. Tergantung dari kewaspadaan kita. Karena kita harus melawan virus ini. Kita harus hidup berdamai dengan virus ini. Kita harus mengendalikan virus ini. Oleh karena itu doa-doa kita tidak sekedar untuk menjauhkan virus ini. Tapi juga meminta supaya Tuhan memperkokoh kehidupan beriman kita. Supaya kita bisa lebih disiplin lagi, kita bisa lebih merasakan atau menyaksikan kesabaran dalam hidup ini. Kita harus bisa saling mengingatkan dalam kehidupan ini. Yang harus diwaspadai adalah kita jangan sampai putus asa atau jangan sampai kita tidak mempunyai asa lagi untuk melakukan segala sesuatu yang mendorong kehidupan kita lebih baik lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, maka firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama pada hari ini, kita harus fokus. Fokus kita adalah Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan memberkati kita. Fokus kita bukan pada situasi dan keadaan, tapi kepada kehadiran Tuhan. Hal-hal yang merintangi dalam kehidupan ini akan menjadi beban jikalau kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tapi jikalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, apapun halangan dan rintangan di hadapan kita dapat melampaui dan melewatinya. Karena kita punya keyakinan percaya. Orang-orang yang lanjut usia di tengah-tengah keberadaannya mungkin sudah tidak bekerja, tapi yang harus ia tetap saksikan adalah bagaimana kesediaannya untuk mengajak seluruh anggota keluarganya, seluruh anak cucu untuk fokus, untuk tetap memandang Kristus dalam kehidupan ini. Karena hanya dengan memandang dan fokus kepada Tuhan kita akan membuka jalan kita menuju hari esok dengan ungkapan syukur, dengan keyakinan percaya yang lebih sungguh lagi. Itulah yang dapat menghantarkan kita menuju masa depan. Sekali lagi, jikalau kita merayakan 20 tahun perjalanan persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Horeb, sesungguhnya kita merayakan Tuhan ada, Tuhan hadir. Dan kita tetap percaya, tetap fokus, tetap terus memandang Tuhan. Karena kesulitan yang kita hadapi akibat kerentanan usia ataupun ancaman sakit penyakit, itu bukan sesuatu yang menjadi halangan atau rintangan. Kita harus melampauinya, menyaksikan iman, percaya, harap dan kasih kita lebih sungguh
lebih setia, lebih hebat lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin masa depan kita, yang menghantarkan kita menuju hari depan. Selamat bagi PKLU GPIB Jemaat Horeb, dan kiranya Tuhan tetap terus hadir, tetap terus kita saksikan dalam kehidupan ini. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh anggota PKLU GPIB Jemaat Horeb, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur bersama sebagai persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Horeb. Tuhan telah hantarkan kami dalam perjalanan yang panjang, sepanjang 20 tahun, waktu yang tidak singkat. Namun kami merasakan bahwa pengalaman-pengalaman hidup, terutama pengalaman hidup beriman kami, semakin nyata, mendorong kami, memotivasi kami untuk sungguh-sungguh melakukan dan menyaksikan iman di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat, maupun dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah hadir, Tuhan telah menyertai kami dalam perjalanan panjang 20 tahun PKLU GPIB Jemaat Horeb. Tuhan memberkati baik para pengurus PKLU maupun seluruh anggota. Semua kami rentan karena lanjut usia. Kami hidup berdampingan dengan berbagai kesulitan, kesukaran karena lanjut usia. Tapi biarlah kami tetap fokus pada kuasa dan kasih Tuhan yang disaksikan melalui firman Tuhan. Untuk kami semakin bertekun di dalam iman, kami fokus kepada kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kami dapat melangkah menuju hari depan kami dengan penuh keyakinan percaya, meskipun halangan dan rintangan kami hadapi. Biarlah kami tetap memiliki daya juang, daya semangat untuk tetap memberlakukan dan memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak dan cucu-cucu kami. Berkatilah seluruh keluarga kami. Bahkan dalam persekutuan jemaatmu GPIB Horeb, Tuhan menolong baik para presbiter dan juga semua fungsionaris pelayanan, khususnya pelayanan kategorial PKLU. Tuhan memberkati. Terutama bagi para pengurus yang baru yang telah terbentuk, Tuhan juga menolong memberkati untuk menjalankan tugas pada 2,5 tahun yang akan datang. Tuhan menolong bersama dengan fungsionaris pelayanan kategori lainnya. Tuhan memberkati
untuk pelaksanaan tugas yang baru. Bagi yang sakit, lemah tubuh, ataupun terbaring di tempat tidur, Tuhan kiranya menolong. Tuhan memberkati agar supaya mereka senantiasa ada dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka, akan memulihkan mereka semua. Bagi mereka yang dengan segala keberadaannya karena kesendiriannya, Tuhan menolong, Tuhan mengasihi. Tuhan juga memberkati program kerja majelis jemaat, khususnya bidang pelayanan kategorial PKLU, Tuhan juga memberkatinya. Kami mendoakan bagi mereka yang mengalami keadaan terganggu akibat terpapar COVID-19, Tuhan kiranya menolong. Baik yang masih muda maupun yang lanjut usianya, Tuhan kiranya menolong. Berkati para medis, berkati rumah sakit, dan semua usaha-usaha untuk menemukan vaksin, Tuhan kiranya menolong. Dan kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Dan kami semua sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, akan mengalami kembali keadaan baru, kebiasaan baru. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Tuhan memberkati kami semua, memberkati persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Horeb. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami, dan kami berserah bersyukur seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memberkati kami dan mempersekutukan kami di dalam doa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan atas anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari membawa persembahan kita dengan hati bersih, dengan nyanyian sukacita, dan dengan tangan yang rela serta tulus. Kiranya Tuhan memberkati dan berkenan atas persembahan Bapak dan Ibu. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 81, bait 1 dan bait 3.
Bapak dan Ibu yang terkasih, mari berdiri kita berdoa secara silih ganti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, telah kami terima banyak berkat-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas keselamatan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur atas usia 20 tahun persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan kami dan keluarga kami, untuk keceriaan anak-anak, cucu-cucu kami, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kaum lanjut usia di masa tua kami. Pakailah hidup kami untuk setia melayani Tuhan dan menjadi berkat demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anggota PKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, dan biarlah kita masuki kehidupan sehari-hari dengan mau membagikan kasih, membagikan berkat kehidupan bagi sesama di sekeliling kita semua. Saksikanlah bahwa Tuhan senantiasa hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang kukasihi, dalam suasanaku, Dikau yang aku puji, dalam ciptaanku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara semua sekarang sampai dengan selama-lamanya.